Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kami itu etika kepemimpinan. Oke, untuk anggotanya sendiri itu ada Zafira Aurelia Faza dan saya sendiri Adinda Pratayuni. Untuk outline itu ada satu menjelaskan pengertian definisi etika kepemimpinan, dua menjelaskan eh, pengertian berdasarkan ahli ketika menjelaskan fungsi etika kepemimpinan, empat menjelaskan prinsip etika kepemimpinan, lima menjelaskan faktor mempengaruhi etika kepemimpinan, dan enam menjelaskan komponen etika kepemimpinan. Baik, untuk eh, selanjutnya pengertian etika kepemimpinan itu apa sih? Etika kepemimpinan adalah konsep yang mencakup prinsip moral dan nilai yang harus diterapkan oleh seseorang saat memimpin tim atau organisasi. Etika kepemimpinan utama mencakup integritas, kejujuran, keadilan, dan sikap empati yang tinggi. Etika kepemimpinan tidak hanya mengacu pada tindakan pemimpin dalam mengambil keputusan, tetapi juga pada cara mereka dalam mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan memperhatikan etika kepemimpinan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Definisi etika kepemimpinan berdasarkan ahli. Yang pertama ada Zaidun Naim tahun 2022 menyoroti pentingnya pemimpin yang dapat dipercaya, menghargai orang lain, bertanggung jawab, adil dan menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Menurut Burns tahun 1998 membedakan kepemimpinan transaksional dengan kepemimpinan transformasional. Lalu selanjutnya ada Alex Plinio dan Judy Young pada tahun Agustus 2009 mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai cara pemimpin berperilaku, membangun budaya organisasi, dan memperdayakan anggota untuk mencapai tujuan organisasi sambil membangun masyarakat. Yang terakhir itu ada Nurkhalis Masjid tahun 1995 mengaitkan etika dengan karakter, sikap, dan kebiasaan individu atau kelompok, serta menyoroti tanggung jawab kepemimpinan dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya itu adalah fungsi etika kepemimpinan. Yang pertama ada membangun kepercayaan dan kredibilitas. Lalu ada memimpin yang pemimpin yang beretika akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh anggota tim dan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang kuat dan kerjasama yang efektif. Lalu yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang positif. Etika kepemimpinan menciptakan iklim kerja yang sehat, di mana anggota tim merasa dihargai, didukung, dan termotivasi. Lalu yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Ketika anggota tim merasa aman dan nyaman dalam lingkungan kerja yang etis, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Zevia. Ada prinsip etika kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang jujur dan transparan. Pemimpin yang jujur selalu berkomunikasi dengan kejujuran dan integrasi. Mereka tidak membunyikan informasi yang penting dari anggota tim serta tidak memanipulasikan situasi. Lalu ada yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Seorang pemimpin harus memperlakukan semua anggota tim yang dengan adil dan tidak memihak siapapun. Proses pengambilan keputusan, Moliki tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada satu orang atau ke beberapa anggota tim berdasarkan prestasi pribadi. Next. Lalu ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemimpin yang tanggung jawab serta sosial dan lingkungan memiliki kesadaran yang tinggi tentang dampak keputusan dan tindak terhadap masyarakat sekitarnya. Lalu keempat, rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Pemimpin yang berempati dapat memahami, berespektif dan perasaan anggota timnya. Mereka mampu mendengar dengan yang baik, memberikan dukungan dibutuhkan, dan memastikan bahwa anggota tim merasa dihargai. Next. Faktor mengaruhi etika kepemimpinan. Ada dampak positifnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif, pemimpin yang beretika menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, saling menghargai. Lalu ada meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan, pemimpin dan transparan, adil dan konsisten dengan tindakan akan mendapatkan kepercayaan dari karyawannya. Lalu ada meningkatkan kinerja
kinerja karyawan, lingkungan kerja yang positif, dan rasa percaya yang tinggi dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Next. Dan ada negatif juga, yang pertama menurunkan kinerja karyawan, pemimpin tidak beretika seperti korupsi atau curang dapat menurunkan motivasi dan produktif karyawan. Lalu meningkatkan tingkat konflik dan ketidakpercayaan, pemimpin yang tidak adil dan memiliki atau pilih kasih dapat menciptakan konflik dan kepercayaan di antara karyawan. Lalu ada ketiga memicu masalah hukum. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh pemimpin berujung masalah hukum dan sanksi merugikan perusahaan. Lalu ada yang keempat, menurunkan loyalitas karyawan. Karyawan akan menjenuh meninggalkan perusahaan jika merasa pemimpin itu tidak memiliki adil atau yang tidak merasakan nyaman. Next. Komponen etika pemimpin itu ada 4, integrasi dan moralitas. Pemimpin integrasi memiliki moral yang kuat dan tindakan serta keputusan mereka. Kejujuran dan transparansi, berbicara benar, terbuka, dapat dipercaya. Fondasi penting dapat membangun kepercayaan untuk seluruhnya. Ketiga, keadilan dan kesetaraan, melakukan semua orang yang adil dan tanpa diskriminasi dapat memberikan kesempatan yang sama. Dasar kepemimpinan yang etis. Keempat, tanggung jawab. Pemimpin tanggung jawab atas tindakan mereka, keputusan yang diambil, dampak dari kepemimpinan mereka terhadap organisasi dan masyarakat yang lainnya. Next. Terima kasih. Cukup dari kelompok 7. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.